Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tools dan package yang ada di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, sumber yang saya gunakan seperti berikut dari ChatGPT dan dari bukunya Syarif Mulkan mengenai belajar mudah Python dengan package open. Langsung saja, apa itu tools yang ada di dalam pemrograman Python? Tools merupakan aplikasi atau perangkat yang digunakan sebagai lingkungan atau alat pengembangan. Nah, tools ini membantu mengelola, menulis, dan menjalankan kode. Nah, contohnya seperti ini. Ada toolsnya yang namanya Jupyter Notebook, kemudian Jupyter Lab, dan Google Colab ya. Untuk fungsi-fungsinya, Jupyter Notebook itu sama Jupyter Lab dan Google Colab secara fungsi hampir semuanya sama gitu ya, karena untuk memproses sebagai alat atau tools yang ada di dalam bahasa pemrograman Python. Jadi fungsinya yaitu pembersihan dan transformasi data, kemudian untuk simulasi data numerik, kemudian untuk pemodelan statistik, visualisasi data, dan pembelajaran mesin atau machine learning. Sedangkan Jupyter Lab itu secara fungsi juga sama, cuman versi untuk Jupyter Lab itu lebih lengkap dari Jupyter Notebook gitu ya. Kalau nggak salah Jupyter Lab itu aplikasinya berbentuk desktop gitu ya. Kalau Jupyter Notebook kan kita dari web kalau nggak salah. Kemudian Google Colab. Nah, Google Colab pun sama secara fungsi. Dia hanya digunakan di dalam cloud gitu ya. Jadi bisa digunakan online dan sama-sama gitu. Maka di sini cocok untuk kolaborasi. Nah, berikut saya contohkan ya di Google Colab. Nah, ini contoh tools Google Colab yang digunakan untuk alat sebagai pengembangan dari aplikasi software yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini contoh toolsnya. Di sini saya kalau nggak salah ngerjain project text mining gitu ya, menggunakan Google Colab ini. Nah, ini contoh dari Google Colab. Kemudian saya contohkan juga, saya buka ini Jupyter Notebook ya. Ini Jupyter Notebook hampir sama ya tampilannya. Maksudnya untuk secara fungsinya sama. Nih di seperti ini, dia per sel-sel kayak gini. Sama di Google Colab juga. Nah, ini toolsnya ya untuk digunakan sebagai pengembangan aplikasi software ya di dalam Python gitu. Kalau ini Jupyter Notebook seperti ini, dan ini merupakan Google Colab. Dia online. Kalau ini kita harus menjalankan di lokal host ya, software servernya gitu ya. Nah, itu dua contoh dari tools di dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian lanjut ke paket atau package. Nah, paket atau package itu merupakan pustaka di dalam Python yang berisi kode spesifik untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, package ini nanti diinstal di dalam environment Python, kemudian diimport gitu ya, lalu digunakan ke dalam kode program kita. Nah, contoh-contohnya itu ada paket Pandas, kemudian NumPy, SciPy, Matplotlib untuk grafik gitu ya, Flash ini untuk pengembangan web, Django, dan NTLTK untuk proses pemrosesan teks gitu ya, dan seterusnya. Nah, paket-paket ini pun dikategorikan ya berdasarkan fungsinya masing-masing. Misalkan di dalam data science atau analis data itu, jikalau teman-teman mempunyai project atau studi kasus misalkan di dalam data science, maka package yang digunakan itu Pandas, kemudian NumPy, SciPy, Matplotlib, Seaborn, Plot, dan static model. Kemudian jika studi kasus atau project kita mengenai machine learning dan AI gitu ya, package yang digunakan misalkan di sini ada package yang digunakan yaitu scikit-learn, TensorFlow, dan Keras. Nah, ini package yang populer ya, yang biasa digunakan para developer Python ya, yang sering kita dengar dan sering kita lihat ya. Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, XGBoost ya, dan GBM. Nah, untuk pengembangan
web development, teman-teman bisa menggunakan package Flash seperti Flash dan Django. Ini juga populer ya, Flash, Django, API, Request, PureSoft, dan Scripy. Untuk otomasi, jadi kategori untuk otomasi dan manipulasi file, package yang digunakan OS, Steel, Padlib, Pillow, OpenPy, SL, Pandas, Accelerate gitu ya. Nah, untuk pengolahan data dan manajemen database, package yang digunakan yaitu SQL Alchemy, SQLite, Mongo, PyMongo, H5P, Fader. Kemudian selanjutnya kategori testing dan debugging gitu ya. Jika teman-teman mau melakukan testing dan debugging di dalam Python, bisa menggunakan package PyTest, Unit-Test, Selenium, dan PDB gitu ya. Sedangkan untuk visualisasi kategori visualisasi data interaktif, teman-teman bisa menggunakan Bokeh, Altair, dan Streamlit. Nah, saya biasa menggunakan Streamlit ini. Kemudian kategori NLP atau Natural Language Processing. Nah, di sini menggunakan package NLTK, spasi, dan transformer. Nah, tadi di Google Colab saya menggunakan NLTK, ini pemrosesan teks ya, untuk proses text mining sebagai sentiment analysis gitu. Kemudian kategori untuk pemrosesan citra audio. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan paket OpenCV. Ini OpenCV juga populer banget gitu ya, digunakan untuk pemrosesan citra audio. Kemudian ada Skit Image dan Librosa. Nah, itu kategori-kategori sesuai fungsi atau paket-paket yang bisa teman-teman gunakan sesuai fungsi berdasarkan kategori gitu ya. Saya untuk pengenalan dari tools and alat sebenarnya sampai sini dong ya, karena memang saya pengen mengenalkan dua hal itu saja. Dan saya akan contohkan penggunaan dari package-package gitu ya. Saya kembali ke Google Colab sama Jupyter Notebook gitu ya. Nah, di sini saya import paket Pandas dan Matplotlib gitu ya. Nanti gunanya di sini untuk misalkan Pandas nih untuk membaca data CSV dan menampilkan di Python. Ini menggunakan PDE. Jikalau teman-teman tidak mengimport Pandas ini, maka dia tidak akan bekerja gitu ya. Ini salah satu contoh penggunaan dari package-package yang ada dalam Python. Atau misalkan saya di sini, saya menggunakan paket-paket Streamlit nih, kemudian NumPy, Pandas, Pickle gitu ya. Dan di sini saya mengerjakan project memprediksi harga rumah di Jabodetabek gitu ya. Nah, ini paket yang saya gunakan. Ada Streamlit, kemudian ada Matplotlib. Nah, ini paketnya. Nah, saya rasa untuk materi mengenai pengenalan tools dan package yang ada dalam Python cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.